Mencari jodoh sebetulnya adalah hal yang suka tidak suka. Ada orang yang pasrah dengan jodoh. Diberi syukur, nggak masalah. Ada juga yang ngepat pengen punya jodoh, tanpa harus mau menunggu. Yang penting, keuangan terselamatkan dan status tidak dikucilkan. Kalaupun punya jodoh. Segala cara dilakukan dalam mencari jodoh, seperti keliling kota, mencari relasi, sampai membuat akun biro jodoh. Dan tentu salah satu yang menarik adalah biro jodoh. Biro jodoh itu asik. Bisa berkenalan dengan orang yang belum dikenal sama sekali. Tapi, gak selamanya biro jodoh akan selalu berbuah manis. Ada pahitnya juga. Seperti yang dialami oleh seorang ibu janda ini yang tega dihabisi oleh pria asing. Seperti apa kisahnya? Inilah cerita dari Ibu Enen Cahyati. Sosok Ibu Enen Cahyati merupakan seorang ibu kelahiran Jakarta tanggal 12 September 1970. Entah beliau asli orang Jakarta atau transmigrasi dari luar daerah yang tinggal di Jakarta. Karena saat itu memang Jakarta lagi gembar-gembornya pembangunan kota metropolitan. Jadi, Jakarta saat itu otomatis sedang menerima banyak masuk imigran dari berbagai daerah. Termasuk adanya Ibu Enen ini. Kebetulan Ibu Enen lahir di Jakarta, berasal dari keluarga pas-pasan, di mana beberapa tahun setelah kelahiran beliau, tidak ada cerita pasti tentang kehidupan beliau di masa lalu seperti apa. Namun, beliau menikah dengan seorang buruh bernama Hasanin. Mereka punya 3 orang anak. Tapi, pernikahan mereka resmi bercerai, tak dijelaskan kapan mereka bercerai. Lalu, di kemudian hari, Ibu Enen resmi membuka situs biro jodoh untuk menemani yang berstatus janda itu. Di situ, Ibu Enen berkenalan dengan seorang pria Amerika Serikat berketurunan Bangladesh bernama Bilal Abdul Fatin, yang diketahui pindah ke Indonesia lantaran di negaranya Amerika Serikat sana dia mengalami kasus. Mereka berkenalan di salah satu aplikasi kencan online yang paling terkenal di Indonesia waktu itu, dan sudah memiliki reputasi banyak dalam mencari jodoh. Ibu Enen akhirnya memanfaatkan situs itu untuk mencari jodoh. Ibu Enen pun akhirnya bertemu dengan Bilal untuk pertama kalinya di tahun 2014. Di Sarinah, tepatnya di sebuah hotel bernama Hotel Ibis. Kebetulan Bilal waktu itu sempat bilang jika dia baru saja tiba di Indonesia untuk pertama kali. Dan ternyata semua tidak seperti itu. Dia sudah bolak-balik Amerika Indonesia karena di Indonesia sendiri sebetulnya dia sudah punya istri dan masih berstatus bersama. Sedangkan di Amerika sana, dia hanyalah seorang kriminal yang harus melarikan diri bolak-balik Indonesia Amerika demi menyelamatkan diri. Lalu selama di Ibis Hotel, Ibu Enen sempat diajak menikah oleh Bilal atau menjadi istri keduanya dari Bilal. Karena sebetulnya Bilal sudah punya istri bernama Vena, yang merupakan orang Jakarta asli. Lalu Bilal mengunci kamar bersama Enen. Di situ awalnya Ibu Enen sudah merasa risih dengan sikapnya Bilal yang cenderung kasar dan pembohong. Salah satunya, Ibu Enen mengetahui jika umur pria yang beliau kencani itu merupakan pria yang sudah berumur 66 tahun. Tapi, Bilal mengakui jika dirinya masih berumur 46 tahun. Dan Bilal berencana ingin mempoligami Ibu Enen sebagai istri keduanya. Jelas Ibu Enen tak mau dengan keinginan Bilal. Barulah Bilal emosi dan mengeluarkan Ibu Enen keluar dari kamar. Dengan paksa di tengah malam sekitar bulan Juni 2014. Lalu beberapa hari kemudian,
Bilal dilaporkan melakukan aksi KDRT dengan istri sahnya di rumahnya yang bernama Vera. Tapi Bilal tak mau mengakui hal ini di kepolisian. Dan Polda Metro Jaya tetap meyakinkan jika Bilal melakukan hal itu yang membuatnya dijebloskan dalam penjara dengan hukuman 7 tahun penjara. Namun, selama ditahan, Bilal berulang kali pindah lapas dengan alasan gak nyaman dan ada indikasi narkoba. Pertama, dia ditahan di Mapolda Metro Jaya, lalu pindah ke Salemba, dan terakhir dibawa di lapas narkotika Gunung Sindur. Dan di lapas Gunung Sindur ini, dia akan dipenjara lebih lama. Berulang kali, Bilal berusaha menghubungi Ibu Enen jika dirinya memang menyatakan serius dengan Ibu Enen dan berencana akan dinikahkan. Di sisi lain, Ibu Enen bersama 3 anaknya pun juga menghabiskan waktu 50 menit sampai 1 jam untuk menjenguk dan mengurus Bilal yang sendirian di lapas selama kurang lebih 3 bulan. Gak lama mereka putuskan nikah siri di lapas Gunung Sindur. Namun, pihak lapas memberikan keringanan penjara jika dia menikah secara sah. Lalu, di tahun 2015, mereka pun menikah secara sah. Tapi, untuk saat ini, mereka tetap tidak boleh satu rumah. Bilal harus berdiam diri di penjara selama 3 tahun lagi. Dan akan bebas di tahun 2018, lebih cepat dari putusan hakim yang menetapkan 7 tahun penjara dan seharusnya bebas di tahun 2021 besok. Tapi, sejak saat itu, Ibu Enen memanfaatkan banyak waktu untuk selalu mengunjungi sang suami di lapas. Meski belum bisa hidup bersama, anak-anak Ibu Enen juga membantu ibu tersebut memberikan makan dan mengunjungi jam besuk suaminya itu. Barulah di tahun 2018, Bilal dibebaskan dengan syarat dan tinggal di rumah Ibu Enen, di rumahnya di Jalan Barkah nomor 6, Kelurahan Ciganjur, Jakarta Selatan, yang jaraknya kurang lebih 22 km dari lapas Gunung Sindur. Namun setelah Bilal bebas, bukan berarti Bilal akan insaf dan tobat selamanya. Bilal masih melanjutkan aksi kekerasannya itu, tapi kali ini berbeda korban, yaitu Ibu Enen sendiri. Di situ, ketiga anak Ibu Enen melihat pemandangan yang gak asik di rumah mereka. Dan ibu mereka, Ibu Enen, kerap kali menjadi target keganasan Bilal. Mereka sering melihat ibu mereka dengan muka merah dan wajah memar akibat aksi suaminya yang gak tahu diri itu. Benda tumpul pun juga sering dilempar kepada keluarga Bu Enen yang membuat Bu Enen dan anak-anaknya merasa tersiksa dengan kehadiran warga Amerika baru itu. Lalu, suatu hari mereka putuskan berlibur bersama ke Bali. Mereka menghabiskan waktu untuk refreshing dengan melihat pemandangan yang indah dan pantai yang eksotik. Namun di tengah jalan, mereka kerap ribut di sana, yang membuat para turis merasa heran dengan pasangan ini. Anak-anaknya pun juga gak enak hati melihat pemandangan yang gak enak itu. Liburan yang seharusnya dipakai untuk bersenang-senang mereka malah ribut di tempat. Hingga akhirnya Bilal mengunci Bu Enen di dalam kamar hotel. Dan Bu Enen berusaha melarikan diri apapun caranya. Tapi di sisi lain Bilal terus menuduh jika Bu Enen itu tengah berselingkuh. Akhirnya uang semua dirampas dan mereka nggak bisa pulang ke Jakarta. Yang membuat Bu Enen menghubungi mantan suaminya lagi, Hasanuddin, yang masih berada di Jakarta untuk meminjamkan uang sebesar 20 juta rupiah untuk beli tiket pesawat mereka pulang. Tapi beruntung, mantan suami
masih baik hati dengan memberikan mereka pinjaman uang untuk tiket. Dan mereka pun bisa pulang kembali ke rumah mereka di Ciganjur. Berlanjut beberapa bulan kemudian, Bilal datang setelah beberapa hari di luar kota dan membawa uang sebanyak 50 juta yang rencananya akan dipakai untuk liburan lagi di Kamboja. Tapi kali ini, anak-anak Bu Enen dilarang ikut. Bilal hanya mengajak Bu Enen sendiri untuk libur bersama. Oke, mungkin anak-anak berpikir positif kalau bapak dan ibunya ingin normalisasi keadaan dan mengajak bulan madu bersama. Tapi semua nggak semudah itu. Akhirnya mereka berdua pergi dari Jakarta ke Kamboja pada tanggal 19 Maret 2018. Anak-anak mereka mungkin merasakan firasat yang gak enak jika ibu mereka akan terkena masalah besar yang ditimpanya. Tapi mereka pasrah aja dan terus berdoa agar ibu mereka tidak terjadi apa-apa. Pasalnya, mereka berdua sejak sebelum pergi ke Kamboja, mereka melihat orang tua mereka nggak pernah berdamai. Sang ibu memeluk ketiga anaknya itu di bandara, jika mungkin itu adalah bentuk perpisahan mereka. Sekaligus pertanda kalau ibu nggak mungkin balik lagi. Akhirnya mereka pergi dari Jakarta ke Kamboja. Sempat singgah sementara di Singapura, Malaysia, dan mereka melanjutkan perjalanan langsung ke ibu kota Kamboja di Phnom Penh. Mereka memesan kamar suite di salah satu hotel di ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Disitulah aksi mengerikan terjadi. Tepat tanggal 21 Maret, Ibu Enen dicek-in oleh Bilal hingga mengembuskan nafas terakhir di dalam kamar. Bilal pun di waktu yang sama segera melakukan check-out hotel dan menyembunyikan mayat Ibu Enen tertutup selimut. Barulah besok harinya di tanggal 22 Maret, petugas hotel mencium ada yang aneh di kamar hotel tersebut, sedangkan pintu kamar terkunci rapat. Petugas hotel membuka dan menemukan jasad Ibu Enen tergeletak di kasur dengan bau anyir yang kuat. Petugas kebersihan segera menghubungi Polresta Phnom Penh untuk mengkaji masalahnya. Polisi mengecek dan hasil menunjukkan jika mayat tersebut berasal dari Indonesia dengan nama Ibu Enen Cahyati. Polisi segera melaporkan lagi kejadian ini kepada KBRI Indonesia di Kamboja. Dan dari pihak kedutaan mengonfirmasikan lagi kalau keluarga Ibu Enen pada tanggal 25 Maret. Namun ketiga anak Ibu Enen awalnya nggak percaya. Namun setelah melacak dari berita Kamboja, mereka agak kaget kalau memang itu benar. Orang yang meninggal itu adalah ibu mereka sendiri. Dan tangis haru pun pecah di salah satu rumah di Jalan Barkah, Ciganjur itu. Ketiga anak mereka tidak bisa ke Kamboja dengan alasan biaya. Dan salah satu cara adalah mendatangi Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi, karena ketiga anak mereka terkendala biaya untuk memulangkan ibunya, sedangkan keuangan mereka juga pas-pasan, maka mereka mengikhlaskan jika ibu mereka dimakamkan saja di Kamboja sana. Akhirnya, Bu Enen pun dimakamkan di pemukiman warga Muslim Kamboja di Komplek Masjid Al-Akbar, Klang Blek, Provinsi Kandal, yang berjarak 33 km dari pusat ibu kota Phnom Penh. Hingga kini, Kedutaan Indonesia dan Kepolisian Kamboja masih berusaha mencari Bilal melarikan diri. Sedangkan ketiga anak Bu Enen meminta agar pelaku dihukum setimpalnya. Namun hingga saat ini, status Bilal masih menjadi buronan bagi KBRI Indonesia di Kamboja maupun kepolisian Kamboja. Mungkin karena tersangka sudah melarikan diri ke Amerika. Sedangkan mengikuti hukum Amerika,
Jika ada pelaku kejahatan yang bersembunyi di Amerika dan itu berasal dari luar negeri, tentu tidak akan diusut oleh kepolisian setempat. Dan ini membuat kasus penangkapan Bilal sulit diselesaikan. Kami doakan aja, semoga almarhumah Ibu Enen Cahyati meninggal dalam keadaan husnul khotimah, keluarga diberi kesabaran, dan anak-anak diberi ketabahan terkait kehilangan ibu mereka. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga bagikan video ini jika kalian suka, untuk memberikan kemajuan channel ini agar bisa memposting terus-terusan setiap hari dengan cerita-cerita baru yang hots. Terima kasih.